Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, dan ini saya rasa jadi poin penting buat kita semua. Ini saya ngomongin hadis, Pak. Kata Nabi SAW, akan muncul sanawatun khudda'atun, akan muncul tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, tahun-tahun tepu-tepu. Pokoknya tahun itu banyak tepunya dah itu. Pokoknya banyak tepunya. Seperti apa gambarannya? Kata Nabi SAW, yukadzibu fiha shadiq, yang jujur, yukadzibu fiha shadiq, yang jujur dianggap tukang bohong. Wa yusaddiqu fihal kadzib, yang tukang bohong dianggap jujur. Jadi nanti orang lebih percaya tukang bohong atau yang jujur? Ah, itu. Zaman itu akan muncul para tukang bohong dan sayangnya jauh lebih dipercaya. Tukang bohong itu kayak buzzer. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di titik yang terendah saat itu, karena semua peluang kayaknya sudah tertutup. Kemarin sempat saya singgung, harta Nabi habis, paman wafat, istri meninggal, pergi ke Taif malah diusir. Alih-alih dapat bantuan yang ada malah dapat lemparan batu. Sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ila man takiluni ya Rabbi, mau dibawa kemana sih ini ya Rabb? Ila ba'idin yatajahhamuni, ke tempat yang jauh yang memang mereka tidak suka kepadaku, au ila aduwin, atau kepada musuhku, alladzi malaktahu amri, yang kau telah kuasakan urusanku kepada mereka. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi pada titik yang terendah saat itu. Bukan berarti kemudian itu menghinakan Nabi SAW. Ini dalam kondisi seluruh asbab yang memang mengharuskan untuk menang itu tertutup sudah. Ya mau gimana lagi, nggak ada celah, nggak ada peluang. Sampai akhirnya hadirin ikhwati man rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla selalu memberikan pertolongan ketika memang sudah kondisi stuck. Ini jadi rumus perjuangan. Kalau sudah upaya manusia sudah mentok, maka biasanya pertolongan Allah itu sudah semakin dekat. Nanti pertanyaannya, Ustaz kok kenapa kita nggak ditolong-tolong? Udah mentok belum? Jangan-jangan masih banyak cara sebetulnya. Cuman karena kitanya males seolah-olah jadinya padahal masih banyak celahnya. Tapi kalau sudah mentok pasti, Pak. Karena rumusnya kalau sudah mentok itu fathun qarib, pertolongan Allah itu dekat. Nabi Musa alaihi salam, Pak, di titik mentok Allah tolong. Depan lautan, belakang pasukan Fir'aun. Kata Bani Israel, mati ini Musa, mati udah. Karena secara logika nggak ketemu, Pak. Depan lautan, mau diseberangi gimana lautan? Perahu nggak ada prepare sebelumnya. Di belakang pasukan Fir'aun yang siap membantai. Nabi Musa alaihi salam tidak panik. Kenapa? Dia punya Allah Azza wa Jalla. Singkat cerita, selamat. Kalau sudah mentok, pertolongan Allah segerakan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Nuh alaihi salam melawan penguasa setempat saat itu. Babak belur Nabi Nuh dakwah alaihi salam sampai dakwah 950 tahun. Ini ada khilaf para ulama, Pak. Ya ada yang menyebutkan umurnya 950, ada yang menyebutkan masa dakwahnya 950. Nanti kalau difahami masa dakwahnya 950 berarti umurnya jauh lebih tua daripada itu. Wallahu alam berapa umurnya. Mentok sudah, Allah kasih pertolongan, Pak. Dan doa
mentoknya Nabi Nuh alaihi salam terlihat di dalam doanya. Ini betapa susahnya Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sampai akhirnya berdoa dengan doa yang saklek, Pak, yang mentok. Kata Nabi Nuh alaihi salam di ayat 26, surat Nuh ayat 26, kata Nabi Nuh, "Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Ya Rabb, jangan kau sisakan satupun orang kafir di muka bumi ini. Kelar, Pak, urusannya. Saking mentoknya doanya begitu, Pak. Jangan anggap Nabi Nuh alaihi salam ini kurang sabar. Jangan anggap Nabi Nuh alaihi salam ini sumbu pendek. Jangan anggap Nabi Nuh alaihi salam ini mudah emosi sehingga mendoakan kecelakaan bagi umatnya. 950 tahun pagi, siang, sore, malam habis buat dakwah, Pak. Yang masuk Islam cuma 80 orang dari 950 tahun. Kalau kita sepakati masa dakwah Nabi Nuh 950 tahun, hanya dapat 80 orang. Berarti berapa, Pak? Satu orangnya butuh berapa tahun itu? Mentok sudah, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Allah berikan pertolongan. Langit turun hujan kayak sekarang. Bumi mengeluarkan air. Selesai sudah umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi pertolongan Allah itu gitu. Kalau sudah mentok, pertolongan Allah dekat. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengalami mentoknya, Pak. Bukan karena kelemahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itulah cara supaya Allah menyegerakan pertolongan, Pak. Kita harus sampai pada titik maksimum, sudah tidak ada lagi daya dan upaya kecuali atas izin. Sampai pada level itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, bahkan di zaman Nabi pun kan dijelaskan ini dalam surat Al-Baqarah, ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khala min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazul zilu hatta yaqula, sampai mereka berkata, mata nasrullah, kapan ya pertolongan Allah ini? Kayaknya udah habis-habisan kita berjuang. Kayaknya udah habis-habisan kita melakukan gerakan, melakukan upaya, melakukan perjuangan, pengorbanan, kok pertolongan belum kelihatan ini. Mata nasrullah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka mudah-mudahan, Pak, ini jadi ibrah betapa titik nazir itu ternyata adalah anugerah. Mentok itu ternyata anugerah. Kenapa? Karena kalau sudah titik nazir, sudah mentok, pertolongan Allah segerakan. Maka kesimpulannya, segerakan titik nazir itu agar Allah segerakan pertolongannya. Siapapun yang menyegerakan titik nazirnya, itu sama saja memancing Allah menyegerakan pertolongannya. Siapapun yang mau membuat desainnya silahkan. Buat kami serendah mungkin, buat kami sehina mungkin, dan buat kami selemah mungkin, agar Allah menyegerakan pertolongannya untuk kami. Kalau memang harus demikian, ya apa boleh buat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kita lihat bagaimana Nabi SAW mendapatkan pertolongan demi pertolongannya, Pak. Ada beberapa poin, tapi saya lengkaplah beberapa poin. Nanti silakan Bapak Ibu yang Allah muliakan buka literatur saja dalam kitab Sirah Nabawiyah tentang bagaimana Nabi SAW pasca hijrah dari Taif, pulang dari Taif, Nabi mendapatkan kemuliaan apa saja selain Isra dan Mi'raj tentunya, ya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, singkat cerita, Nabiullah Muhammad SAW di musim haji. Ini khasnya Nabi, Pak. Mau ditolak kek, mau didengerin kek, pokoknya kalau musim haji datang, itu momen bagi Nabi untuk dakwah. Padahal nggak ada yang ngondang, nggak ada yang mau dengerin Nabi, tapi Nabi tetap dakwah. Ketemu ada orang-orang dari Yaman, didakwahin. Ketemu orang-orang dari Syam, didakwahin. Ketemu orang-orang dari Yathrib, didakwahin. Kurang lebih ada 6 orang waktu itu. Orang-orang yang berasal dari Yathrib. Di antaranya ada As'ad bin Jurarah dan Jabir bin Abdullah. 2 orang inilah yang nanti
akan menjadi poin penting di dalam dakwah periode Madinah. Setelah ketemu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat, wah ini kayaknya orang Yathrib nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun komunikasi, Pak. Kata Nabi, ente berasal dari tempat yang tempat itu penduduknya membuat kerjasama dengan orang-orang Yahudi. Apakah betul? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi sudah punya informasi tentang siapa itu penduduk Yathrib. Nah, ini perlu, Pak, sebagai seorang dai harus paham siapa audiens yang akan kita hadapi. Nggak bisa asal main bawa materi pun asal jeplak, nggak bisa. Harus paham juga siapa audiens yang kita hadapi. Ini poin penting supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nabi nanya dulu, kalian kotanya, penduduknya membuat kerjasama dengan Yahudi? Jawaban mereka, iya. Artinya Nabi sudah mengidentifikasi lebih dulu. Sudah ada informasi yang Nabi dapatkan. Setelah dijawab, betul, kami orang-orang yang mengadakan kerjasama dengan Yahudi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, Pak, hanya menceritakan tentang kenabian dirinya. Just information, hanya cerita. Tapi selesai cerita, Pak, nih Mas, namanya pertolongan Allah tuh begini, Pak. Selesai cerita, para penduduk Madinah ini yang 6 orang ini kemudian saling berpandang-pandangan, Pak. Saling lihat-lihatan. Yang satu lihat temannya, yang satu temannya lihat yang lain lagi, pandang-pandangan. Sampai mereka komentar, ini ternyata, ini yang dimaksud orang-orang Yahudi kemarin-kemarin, ini ternyata. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya kasih poin tambahan. Orang-orang Yathrib itu sudah mengenal sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum mereka bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dari mana orang-orang Yathrib? Informasinya bersumber dari orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi sering cerita, ntar nih liatin aja, kalian akan kami hancurkan, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, maksudnya orang-orang Yathrib. Kalian akan saya sikat kalau sudah datang Nabi terakhir di tengah-tengah kami. Yang dimaksud Nabi Muhammad. Makanya orang-orang Yahudi atau ahli kitab secara umum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sudah mengenal Nabi Muhammad bahkan seperti mereka mengenal anak mereka. Artinya nggak mungkin lah anak ketuker. Anak kita main nih usia 10 tahun, pulang-pulang kita nggak tahu nih anak punya anak yang mana gitu. Kan nggak mungkin, ujuk-ujuk pulang ternyata anak tetangga sebelah gitu. Pulang aja kita kasih makan, kasih minum, salah orang ternyata, nggak mungkin gitu. Udah dikasih makan, kasih minum, kasih baju lebaran, ternyata anak punya orang gitu. Kecuali kalau dia punya cabang di tempat yang lain, itu lain persoalan. Ini anak siapa nih? Oh, anak dari istri yang keempat, itu lain persoalan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, tapi nggak mungkin lah seorang ayah kemudian lupa siapa anaknya, nggak mungkin lah. Kalau masih bayi mungil baru mungkin lah, baru brojol lahir, kalau orang ini anak saya yang mana ya mungkin lah. Jadi nantinya bayi yang tertukar. Tapi kalau sudah usia 10 tahun, usia 12 tahun, masa ketukar lah. Artinya orang Yahudi, ketika bicara tentang sifat Nabi, ciri-ciri Nabi, aktivitas Nabi, nubuat Nabi, itu sudah nggak mungkin salahnya. Mereka tahu itu, faham itu. Tapi kemudian setelah nabinya datang ke kota Madinah, mereka lah orang pertama yang menolak kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang orang punya ilmu jadi bodoh gara-gara ini nih. Orang udah punya ilmu tentang siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, giliran datang nabinya jadi bodoh semuanya. Nah kan sudah punya ilmu, Pak. Tapi mereka akhirnya menolak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan mendadak jahiliyah. Jadi kadang-kadang orang punya ilmu begitu, Pak. Kadang-kadang ya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, kembali, Pak. Nabi Allah Muhammad nanya, kalian orang-orang yang mengadakan kerjasama dengan Yahudi? Mereka jawab kompak, iya. Nabi cerita tentang kenabian, Pak. Mereka berpandang-pandangan, ini ternyata kemarin-kemarin kita cuma dengar ceritanya doang, sekarang lihat orangnya. Masya Allah. Ini pertolongan Allah, Pak. Timbang cerita, chemistry-nya langsung dapat. Cerita, Pak, itu. Nabi menceritakan, saya ini seorang nabi, saya punya ajaran begini, saya punya karakter begini. Itu orang-orang Yathrib langsung, ini
Kemarin-kemarin sih dengar ceritanya doang, kirain bohong, ternyata betulan ada, Pak. Langsung chemistry, Pak. Hari itu juga, saat itu juga mereka bersyahadat. Maka itulah 6 orang pertama yang masuk Islam dari kalangan Yasrib. Sebelumnya ada 2 sebelumnya, tapi meninggal sebelum Nabi SAW dakwah ke kota Madinah. Tapi yang 6 orang ini menjadi founding father orang-orang Islam di kota Yasrib. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika yang 6 orang ini sudah masuk Islam, bersyahadat kepada Nabi SAW, maka dimulailah proses dakwah di kota Madinah atau kota Yasrib. Nabi SAW berpisah dengan yang 6 orang. Yang 6 orang kembali ke kota Yasrib. Beberapa tahun kemudian yang datang 12 orang. Dalam riwayat beberapa bulan, dalam riwayat beberapa pekan, tapi dalam riwayat ini 1 tahunan. Wallahu alam. Intinya ada jeda lah antara kepulangan yang 6 orang sampai mereka balik lagi, jadinya 12 orang. Yang 12 orang inilah yang dikenal dengan Bai'ah Aqabah 1. Jadi kisah tentang Bai'ah Aqabah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, setelah 12 orang ini berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiat untuk menjadi muslim yang baik. Ya, ulang ini, berbaiat untuk jadi muslim yang baik. 12 orang ini sudah berbaiat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 12 orang ini semuanya laki-laki. Kemudian mereka kembali lagi ke kota Yasrib. Tapi ada bedanya. Untuk yang 12 orang ini Nabi amanatkan 1 orang laki-laki. Namanya Mus'ab bin Umair. Jadi Nabi titipin, kata Nabi, kalian pulang masing-masing ke kota Yasrib lagi, tapi saya titip 1 orang nih, sahabat saya. Orang inilah yang akan jadi guru bagi kalian, jadi ulama bagi kalian. Kalian punya masalah apa? Tanyakan sama orang ini, yakni Mus'ab bin Umair. Maka berangkatlah Mus'ab bin Umair dengan 12 orang tersebut. Maka dikenalah dalam sejarah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Mus'ab bin Umair sebagai duta dakwah pertama di kota Madinah atau Yasrib. Itu yang kemudian masuk judulnya malam hari ini, duta dai. Siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Atas dasar siapa beliau berangkat ke kota Yasrib? Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus Mus'ab bin Umair? Kan ada Abu Bakar yang sudah lama masuk Islam, ada Umar bin Khattab yang saat itu sudah masuk Islam, atau yang lain lah, Ali bin Abi Thalib. Kenapa harus Mus'ab bin Umair? Nah, kita bedah, Pak. Ini judulnya itu right man on the right job. Orang yang tepat untuk tugas yang tepat. Hati-hati ngasih tugas, Pak. Jangan asal ngasih komisaris itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang yang tepat sesuai dengan tugasnya yang juga tepat. Di luar itu tidak bisa. Makanya Nabi mengingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Kalau orang kemudian menempatkan jabatan kepada orang yang bukan kapasitasnya, maka tunggulah tanggal mainnya kehancuran. Itu kaidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak paham ya mendingan nggak usah masuk situlah itu. Maka perlu adanya ketepatan siapa ditugaskan apa, siapa dibebani amanah apa. Ada kasus Pak di zaman Nabi. Ini kronologis kenapa ada ayat idza jaa fasikun binaba'in fatabayyanu. Kenapa ada kronologis ayat ini? Kalau datang orang fasik maka tabayun dulu, kan begitu ya. Nabi SAW, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu mengelola zakat. Singkat cerita, ada satu kampung yang sudah waktunya bayar zakat. Satu kabilah. Maka Nabi panggil sahabat. Tidak dijelaskan namanya siapa. Pokoknya sahabat lah. Fulan di sini. Tolong tagih zakat dari kabilah ini. Singkat cerita, orang ini berangkat. Namun di perjalanan dia mikir. Kabilah yang akan beliau tagih, itu kabilahnya agak galak. Dia mikir, Pak, jangan-jangan saya datang ke sono, bukannya nagih zakat, yang ada malah saya diperlakukan tidak baik. Dia mikir pas sepanjang jalan itu. Ntar kalau ke sana saya dibunuh gimana? Ntar kalau saya nyampe sana dan saya dibully gimana?
Kalau nyampe kemudian saya diintimidasi bagaimana? Kami mikir ya, terus mikir. Lama-lama jadi nggak berani, Pak. Jadi kicep dia, nggak berani. Dia pulang lagi lah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lapor, kata orang ini, ya Rasulullah, kabilah yang antum perintahkan aku tagih zakat dari mereka, mereka tidak mau bayar zakat. Padahal belum sampai. Tapi laporannya, informasi yang sampai kepada Nabi, mereka tidak mau bayar zakat. Singkat cerita, hadirin ikhwati rahimakumullah, enggak selang lama datang yang kabilah yang mau ditagih zakat, datang. Kemudian nanya ke Nabi, ya Rasulullah, kami tunggu-tunggu yang nagih zakat kok enggak datang-datang. Ada apa gerangan ini? Nabi kan langsung, wah ini ada bohong ini, ngibul. Maka muncullah ayat idza jaa fasikun binaba'in fatabayyanu. Itu kronologisnya. Silakan baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi harus memberikan tugas kepada orang yang tepat. Nggak bisa Pak kalau nggak tepat. Nanti banyak bohongnya. Ini kasus Nabi. Tidak tepat itu banyak bohongnya. Ya kalau sama ya mohon maaf lah ya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, dan ini saya rasa jadi poin penting buat kita semua. Ini saya ngomongin hadis, Pak. Kata Nabi SAW, akan muncul sanawatun khudda'atun, akan muncul tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, tahun-tahun tepu-tepu. Pokoknya tahun itu banyak tepunya dah itu. Pokoknya banyak tepunya. Seperti apa gambarannya? Kata Nabi SAW, yukadzibu fiha shadiq, yang jujur, yukadzibu fiha shadiq, yang jujur dianggap tukang bohong. Wa yusaddiqu fihal kadzib, yang tukang bohong dianggap jujur. Jadi nanti orang lebih percaya tukang bohong atau yang jujur? Nah, itu. Zaman itu akan muncul para tukang bohong dan sayangnya jauh lebih dipercaya. Tukang bohong itu kayak buzzer. Buzzer tukang bohong ya. Tapi akhirnya lebih dipercaya. Kata Nabi Pak ini. Saya kata Daniel Barka, kata Nabi. Yukadzibu fiha shadiq, orang jujur dianggap tukang bohong. Ngomong bener aja disalahin, Pak. Gimana ngomong salah? Orang jujur begitu tuh. Terus wa yusaddiqu fihal kadzib. Nah, orang yang tukang bohong dianggap jujur. Ngomong apa aja dia bener. Jangankan benernya, bohongnya aja dianggap wah, susah Pak ini. Ada model begitu? Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Lanjutan hadisnya, Pak. Wa yu'tamanu fihal khain. Para pengkhianat dianggap amanah. Coba ya, wa yu'tamanu fihal khain. Para pengkhianat dianggap amanah. Wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang amanah dianggap khianat. Kalau tadi Pak, orang jujur dianggap bohong, orang bohong dianggap jujur, kita akan lebih percaya sama orang bohong yang jelas dia berbohong dengan kebohongan. Tapi kalau yang amanah ini, orang yang amanah dianggap khianat, yang khianat dianggap amanah. Maka orang yang tidak layak punya jabatan menjabat sesuatu. Kenapa? Hong dianggap amanah. Padahal akhirnya jabatan jadi milik siapa, amanah milik siapa, tanggung jawab milik siapa. Nggak bisa ketemu batu orang yang tepat untuk tugas yang benar. Hadirin ikhwati man rahimakum. Dan ini jadi PR, Pak. Kenapa jadi PR? Karena sebagaimana pesan Nabi, rusak dong. Seorang petani ini mohon maaf bukan mengecilkan petani, Pak. Tapi seorang petani disuruh bikin arsitek bangunan. Petani dikasih pensil, dikasih kanvas, dikasih kertas, tolong buatkan denah rumah.
Ya petani bingung, Pak. Saya kan bukan kapasitasnya sebagai arsitektur. Ya nggak bisa, Pak. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jadi harus tepat lah, sesuai. Dan itu bagian dari nilai-nilai keadilan. Keadilan itu kan isbatun syai' fi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil, Pak, namanya. Peci ini murah. Paling banter peci berapa ratus ribu nih. Taruhnya di pala. Itu adil namanya, Pak. Sepatu itu mahal, Pak. Bisa jutaan beli sepatu. Tapi taruhnya tetap di kaki, diinjek-injek sama kita. Kenapa? Sepatu. Ada orang pakai sepatu di pala, peci di kaki. Ditanya, "Bang, kenapa itu sepatu di pala?" Mahal. Sayang kena air hujan begini mah, sepake di pala. Peci kenapa taruh di kaki, Bang? Udah murah. Tanah Abang podian banyak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil, zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi ya mohon maaf Pak, kalau orang tidak bisa memahami siapa tugasnya apa, siapa dapat amanah apa, kemudian dia salah menempatkan orang dengan amanah tertentu atau pada amanah tertentu, yang bersangkutan berbuat zalim. Kenapa disebut zalim? Kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, Pak. Tapi kan kalau disebut zalim juga nggak mau, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, jadi rumusnya memang harus menempatkan orang sesuai dengan jobnya, sesuai dengan skillnya. Wa qul i'malu ala syakilatihi. Tugaskan manusia itu supaya beramal sesuai dengan skillnya masing-masing, Pak. Harus sesuai lagi. Kita ini kan membangun amanah ini luar biasa. Dari zaman dulu kita bangun nilai-nilai amanah. Di setiap khutbah Jumat, antu adul amanah. Terus diulang-ulang supaya kita melaksanakan amanah. Sesuaikanlah amanahnya. Siapa yang punya peranan, siapa yang punya kemampuan, dia yang pegang amanahnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Mus'ab bin Umair ditugaskan, Pak. Kenapa harus beliau? Karena hanya beliaulah orang yang paling pantas untuk jabatan tersebut, melampaui kualitas seorang Abu Bakar, seorang Umar, seorang Utsman, seorang Ali. Padahal mereka as-sabiqunal awwalun. Tapi untuk urusan duta dai, Mus'ab bin Umair yang paling pas. Bukan berarti mengecilkan Abu Bakar, bukan berarti mengecilkan Umar, bukan berarti mengecilkan Utsman dan Ali. Masing-masing sudah punya tugasnya yang lain. Ini berbagi peran. Berbagi peran. Sehingga untuk pos ini yang paling cocok memang Mus'ab bin Umair. Dan harus ya santai saja mensikapinya. Dan seorang yang punya otoritas itu harus paham betul siapa punya kompetensi apa. Untuk level Nabi, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nggak akan sanksi sama sekali. Nabiullah Muhammad, Pak, jangankan kompetensi sahabat. Saya ulang, Pak. Nabiullah Muhammad, jangankan kompetensi sahabat, Pak. Jangankan itu maksud saya. Jangankan karakter sahabat, jangankan itu. Suara sendalnya sahabat Nabi hafal semuanya. Ada yang pernah ngecek di sini? Gak usah suara sendal deh, merek sendal aja. Ada yang tahu merek sendal temen nih? Ukuran. Yang ada ditukar. Rajin banget emang orang kita ya. Alasannya hilap. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi sampai tahu Pak suara sendal sahabat nih, Masya Allah. Jangankan karakter, jangankan sifat, jangankan aktivitas, jangankan kelakuannya, lawang suara sendalnya saja Nabi tahu. Nabi lagi tidur, dalam tidurnya mimpi dengar suara sendal. Suara sendalnya udah nyampe surga. Kagak dilihat, Pak, namanya juga denger suara sendal, berarti denger kagak lihat. Bangun Nabi langsung connect, ini suara sendal punyanya Bilal. Tahu dari mana Nabi kalau itu suara sendal punya Bilal? Kan nggak pernah ada misalkan ini Abu Bakar, Umar, Bilal, apa Utsman, ya nggak begitu. Itu langsung Nabi connect bahwa ini punya sendalnya Bilal. Itu saking pahamnya Nabi.
Sampai suara sendal sahabatnya aja tahu. Kalau kita nih lagi kumpul, terus ada suara jalan. Ini Bapak Fulan nih. Itu cakep tuh. Fulan nih. Kok bisa tahu? Udah sering ketemu, sering lihat, sering denger, pasti Bapak Fulan nih kalau suara sendalnya begini. Gitu. Atau suara dehem, atau aroma minyak wangi. Ini bisa jadi ciri khas gitu. Dehem, ini Bapak Fulan dia. Jadi langsung connect, Pak. Kenapa? Dan itu bagian dari cara Nabi muamalah dengan para sahabat. Artinya Nabi paham betul siapa, punya skill apa tuh tahu betul, Masya Allah itu. Makanya Nabi selalu tepat, Pak, kalau ngasih tugas sama sahabat. Ya kecuali beberapa kasus kayak tadi lah, kayak idza jaa fasikun binaba'in fadabayanu. Setelah itu Nabi langsung selektif itu. Langsung selektif. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka untuk urusan Nabi, kalau sudah tahu suara sendal sahabat, itu tahu sedalam-dalamnya hakikat hati sahabatnya Nabi tahu. Makanya datang sahabat, "Ya Rasulullah, tolong kasih nasihat." Jawaban Nabi, "La tagdob walakal jannah." Jangan suka marah, nanti ente bakal masuk surga. Kenapa Pak dikasih nasihat model begitu? Karena orangnya jadi Nabi praktis saja, Pak. Datang itu udah kelihatan. Wah, ini sekang ngibul ini. Kata Nabi, "Iyakum wal kadzib." Jangan bohong. Kenapa? Mukanya muka bohong. Ada datang ke Nabi. Lah, jangan marah ini mah. Kelihatan romanya sumbu pendek ini mah. Sahok gaplok kata orang. Jadi Nabi tahu betul, Pak. Makanya suara sendalnya sahabat saja Nabi tahu, apalagi yang lain. Dan ini penting bagi seorang pemimpin mengetahui siapa punya skill apa, siapa punya kemampuan apa, supaya apa? Amanah sesuai dengan kapasitasnya. Itu jadi poinnya. Jadi bukan perkara sederhana, Pak. Gara-gara Nabi salah menempatkan orang, datang-datang bohong orang itu, Pak. Rasul nggak mau bayar zakat. Nabi sudah nyiapin aja ini surat buat ngasih peringatan. Ternyata yang ditagih malah datang. Rasul kok gak ada yang datang yang nagih zakat? Saya tungguin. Salah ngasih orang tugas, malah jadi bohong. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kebayang, Pak, kalau setiap salah ngasih tugas ke orang, semakin banyak kebohongan yang kemudian kita dengar. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair. Ini kelebihan Mus'ab. Saya ulang kelebihan Mus'ab. 1. Mus'ab bin Umair itu penampilannya selalu rapih. Selalu rapih. Ini memang bawaan lahir karena Mus'ab bin Umair orang kaya. Jadi orang kaya, jadi tampilannya itu rapih. Dan orang kan suka lihat orang yang rapih. Itu Mus'ab bin Umair. Sampai dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau Mus'ab bin Umair masuk pasar nih. Terus Mus'abnya pulang, itu minyak wanginya masih kerasa di pasar. Gimana itu ceritanya? Ada minyak wangi model apa? Harganya berapa itu minyak wangi itu? Mus'ab pakai minyak wangi, Pak, pergi ke pasar. Mus'abnya pulang, wanginya masih nempel di pasar. Kalau nempel di baju mah maklum, Pak, nempel di pasar minyak wanginya. Jadi kalau orang masuk pasar, pasti tadi ada Mus'ab di sini nih. Tahu dari mana? Wanginya masih ada. Wajib itu. Itu bisa dicari nggak minyak wanginya? Di mana itu? Ada seliter berapa? Hadirin ikhwati rahimahullah, cakep banget itu. Itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Yang kedua, Pak, Mus'ab itu punya kemampuan komunikasi yang baik. Kalau bahasa kita, Pak, nih, good sales marketing. Nah, itu tuh Mus'ab. Jadi kalau ngomong pasti closing, Pak. Apapun yang Mus'ab bin Umair bawakan, siapapun yang jadi lawan bicaranya, closing. Suka dapat bonus gak kalau closing? Ini good sales marketing, Pak. Ini Tanah Abang harus belajar sama Mus'ab bin Umair, Pak. Bagaimana supaya dagangannya closing. Mus'ab bin Umair, Pak, topik apa saja dibawa, ngomong sama siapa saja, itu closing endingnya, Pak. Mus'ab bin Umair. Kata-katanya itu ibarat bius, Pak. Ketika orang mendengar itu langsung, wah benar ini. Makanya good sales marketing. Ini rajanya marketing itu Mus'ab bin Umair.
Kenapa tidak nyuruh Umar bin Khattab, Pak? Umar bin Khattab komunikasi kurang bagus, Pak. Emosi dikit, pedangnya main. Lah gimana orang mau dakwah masuk Islam? Nanya dikit, kurang ajar ini mata. Bahaya, Pak. Bisa nggak beres Islam nantinya. Makanya butuh orang semisal Mus'ab bin Umair. Abu Bakar terlalu lembut, Pak, untuk konteks orang-orang Yasrib. Tapi kalau teks orang-orang Mekah, Abu Bakar jagoannya, Pak, untuk closing agama Islam. Maka puluhan orang yang masuk Islam melalui pintu Abu Bakar, termasuk Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka masuk Islam melalui Abu Bakar. Konteks Mekah, tapi Madinah kan beda, Pak. Beda orang ini. Gak semuanya bisa, Pak. Komunikasi Abu Bakar bagus di Mekah. Geser ke Madinah, lain lagi persoalannya. Maka yang paling cocok untuk bisa dakwah di kota Madinah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Saya gambarkan, Pak, bagaimana kemampuan Mus'ab dalam dakwah. Itu sekali ketemu closing. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Mus'ab bin Umair ketemu dengan Usaid bin Hudair. Ini tokoh pertama dari Bani Ashal namanya, suku Aus. Baninya Bani Ashal, sukunya suku Aus, lawan dari Khazraj. Usaid bin Hudair datang bawa tombak, mau ngusir Mus'ab bin Umair. Waktu itu Mus'ab sedang ada di rumahnya As'ad bin Jurarah. Pas berhadap-hadapan dengan Mus'ab bin Umair itu langsung, Pak, kata Usaid bin Hudair, ente sambil pegang tombak, pergi dari sini. Orang Yasrib sudah punya agama, sudah punya keyakinan, ente tidak punya tempat ini. Pergi enggak? Kalau kagak, ane tombak nih. Itu langsung ngancem. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Mus'ab, abang bisa duduk dulu nggak, Bang? Duduk dulu. Abang duduk, taruh dulu tombaknya, Bang. Kalau abang duduk, abang taruh tombak, izinin saya ngomong. Kalau saya udah ngomong, terserah abang dah. Abang mau terima omongan saya, silahkan. Abang mau tolak omongan saya juga, silahkan. Kalau abang tolak, saya pergi. Janji nih. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Usaid bin Hudair, bijaksana nih omongan. Ya sudahlah, ane dengerin. Dia duduk, Pak, tombaknya ditancap. Duduk. Dengerin Mus'ab bin Umair bicara. Maka berbicaralah Mus'ab bin Umair beberapa perkara tentang agama Islam. Kesimpulannya, Pak, kata Usaid bin Hudair, demi Allah, indah nian agama yang kau bawa. Bagaimanakah caranya agar aku menganut, memeluk agama yang kau bawa? Closing. Hanya satu kali duduk, satu kali ngomong. Closing. Selesai, kata Mus'ab bin Umair, gampang. Abang pengen memeluk agama yang saya bawa? Pengen. Abang mandi, tar syahadat. Mandi dulu baru kemudian syahadat. Kalau sekarang ditambah harus di sunat. Kenapa tidak disunat nih? Cerita sahabat. Apa? Belum turun. Belum ada tukang sunat. Ini pesan Mus'ab cuma 2, Pak. Mandi, syahadat. Kenapa nggak ditambahin hinat, sunat atau khitan? Kenapa? Karena orang Mekah sudah dari dulu disunat. Sudah sejak zaman Nabi Ibrahim. Orang yang pertama kali disunat itu Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang Mekah sudah biasa, mereka disunat sekalipun Nabi Muhammad belum jadi nabi. Jadi ya cukup masuk Islam itu cukup mandi dan syahadat, nggak harus disunat. Kalau sekarang rata-rata yang baru masuk Islam harus disunat, karena biasanya mereka yang bukan Muslim tidak disunat sejak kecil. Allahu a'lam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Usaid bin Hudair, tapi Bang, aneh kan udah masuk Islam nih ke Mus'ab. Tapi sebetulnya kalau aneh yang masuk Islam ini nggak ada pengaruhnya buat Bani Ashal. Bani Ashal itu punya tokoh yang paling mereka kagumi. Kalau dia ngomong ABCD apa aja, semuanya manut. Dan itu ada di tangannya Sa'ad bin Mu'adz. Ada di tangannya Sa'ad bin Mu'adz. Kalau abang bisa ngislamin Sa'ad bin Mu'adz, cakep, Bang. Saya pastiin sekabilah masuk Islam semuanya. Kata Usaid bin Hudair. Kata Mus'ab bin Umair, ya sudah, pertemukan saya dengan Sa'ad bin Mu'adz. Usaid mikir, tapi saya mau bikin agak konspirasi kecil-kecil. Terserah lah, pokoknya temuin saya dengan
Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Mus'ab bin Umair Pak, cukup ketemu, ngobrol, selesai. Ini kualitasnya Mus'ab bin Umair. Hadirin ikhwati rahimakumullah, singkat cerita Pak. Kata Usaid bin Hudair kepada Sa'ad bin Mu'ad, "Bang, yang abang suruh ditombak kemarin bang, iya, itu kurang ajar banget bang. Nantangin abang noh." Wah, yang bener. Nantangin abang, pokoknya gimana lah, pokoknya abang harus ketemu. Oke, siapa takut, dibawa tombak. Berangkat menuju Mus'ab bin Umair. Ya walaupun formatnya agak emosi, tapi kan yang penting datang dan ketemu. Setelah ketemu, dialognya hampir sama Pak. Wah, kata-kata maki-makian keluar. Mus'ab bin Umair tetap tenang. Kata Mus'ab, "Abang duduk dulu, saya mau ngomong. Abang dengerin saya. Kalau abang suka dengan omongan saya, silakan. Nggak suka, saya pergi bang. Tenang aja." Kata Sa'ad bin Mu'ad, "Ya sudahlah, ente ngomong." Sambil tombaknya dipegang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selesai ngomong, ini komentar Sa'ad bin Mu'ad. Kata Sa'ad, "Demi Allah, sebelum engkau bicara, aku telah melihat gambaran Islam dari wajahmu." Itu Sa'ad bin Mu'ad komentarnya kepada Mus'ab bin Umair. Gak perlu ngomong. Dalam bahasa kerennya Pak itu, ruhi sara'at min kalam. Ruh itu lebih cepat gerakannya dibanding kalam. Baru lihat aja udah, gila, Islam begini amat. Keren. Itu dulu Pak. Sekarang lihat Islam geleng-geleng juga. Islam. Islam. Dulu Pak, orang lihat orang Islam itu kepikirannya syahadat Pak. Dulu di zaman Mus'ab bin Umair, gak usah banyak kata-kata, gak usah banyak ngomong. Sekali duduk orang lihat Mus'ab bin Umair, langsung kepikiran masuk Islam. Tergambar jelas bagaimana nilai-nilai Islam yang ditampilkan oleh Mus'ab bin Umair. Maka beres dialog dengan Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'ad pidato. Dikumpulkan Bani Asal. Kata Sa'ad bin Mu'ad, "Wahai Bani Asal, siapa aneh? Ente pemuka kaum kami. Kalau aneh perintahin pada taat kagak? Kami taat semuanya." Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, sebelum matahari terbenam, tidak boleh ada dari kalangan Bani Asal kecuali semuanya bersyahadat. Sebelum matahari terbenam, seluruh Bani Asal jangan ada yang tidak bersyahadat. Syahadat semuanya Pak. Kecuali satu orang. Nanti masuk Islamnya ketika perang Uhud. Yang masuk Islam gak pernah sholat sama sekali. Masuk surga tapi tidak pernah sholat sama sekali. Itu dari Bani Asal, orang terakhir yang masuk Islam. Sebelumnya, selain daripada beliau, seluruhnya masuk Islam. Itu kualitas Sa'ad bin Mu'ad. Dan Sa'ad bin Mu'ad punya kualitas itu atas dakwah dari Mus'ab bin Umair. Nah Bapak Ibu Allah muliakan, ini poin pentingnya. Kita ini orang Islam Pak. Orang yang bukan Muslim tidak akan baca Quran kita. Mereka tidak akan baca hadis-hadis kita. Mereka tidak akan buka kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Imam Malik, kitab Imam Syafi'i, kitab Imam Ahmad. Mereka nggak akan baca. Tapi mereka melihat Islam dari penampilan kita. Mereka melihat Islam dari aktivitas kita. Mereka melihat Islam dari ucapan kita, perbuatan kita, akhlak kita. Maka tunjukkanlah wajah Islam yang kalau itu dilihat oleh orang lain, orang punya satu pikiran saja. Tunjukkanlah akhlak Islam kepada orang lain supaya orang lain yang melihat wajah Islam dari diri kita punya satu kesimpulan saja. Mereka mau masuk. Wah itu keren. Wah itu ajaib. Itu ajaib. Itu min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak cukup menunjukkan akhlak Islam, orang yang bukan Muslim lihat akhlak kita. Gimana Pak supaya bisa kayak Bapak ini? Wah keren. Kenapa pengen kayak saya? Istrinya 4. Susah ya. Kirain Islam ya. Bininya 4. Berat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini jadi PR. Islam punya sisi tegasnya, punya Pak. Tapi Islam harus bisa menunjukkan bagaimana orang closing masuk Islam. Jadilah good sales marketing. Dan itulah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu.
Dan keberhasilan Mus'ab, 1 tahun kemudian yang tadinya 12 orang itu bertambah jadi 75 orang. Hanya dalam waktu 1 tahun. Jadi 75 orang. Itu melampaui kualitas Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh saja 950 tahun cuma dapat 80 orang. Ini 1 tahun 75. Ya potong 12 lah itu. Yang awal itu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, ini suasana yang dibangun oleh Nabi SAW, bahwa orang itu punya skill, orang punya kemampuan, maka tempatkan kemampuan orang pada skillnya, pada kapasitasnya. Right man on the right job. Orang yang tepat untuk tugas yang tepat. Karena dari situlah kita akan menampakkan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat kita. Dan mudah-mudahan hadirin ikhwati man rahimakumullah, kajian sirah ini memberikan sebuah kesimpulan sederhana bahwa kita adalah dai yang punya kewajiban menampakkan nilai-nilai Islam di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita. Biarkan orang melihat akhlak Islam yang kita punya, sehingga orang berpikir untuk bagaimana caranya agar mereka masuk Islam. Wah itu keren. Kalau sudah di level itu Pak, ajib, luar biasa. Makanya Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, satu orang yang engkau berikan hidayah, menjadi wasilah hidayah maksudnya, maka itu khairul laka min khumurin ni'am. Itu lebih baik daripada sekualitas onta merah. Anggaplah onta merah ini kendaraan paling mewah di zaman Nabi. Kalau paling mewah di zaman Nabi, sekarang paling mewah di zaman kita apa Pak? Ferrari, Lamborghini atau apa? Pokoknya hewan yang paling mahal Pak, yang ada di zaman Nabi itu diantaranya unta merah, itu paling mahal. Dan kalau orang bisa menjadi wasilah hidayah bagi orang lain, itu lebih dahsyat nilainya daripada dapat unta merah. Ya, sehebat apapun kendaraan kita hari ini, kalau belum bisa membuat orang lain masuk Islam, ya belum hebat. Belum hebat. Kalau mengislamkan orang yang sudah Islam sih biasa. Tapi mengislamkan orang yang bukan Islam, itu luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai penutup di poin malam hari ini tentang duta Islam di kota Yathrib, bahwa Nabi SAW selalu menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya. Maka ini jadi sunnah Nabi, tempatkanlah orang sesuai dengan kapasitasnya juga, tanpa mengecilkan pihak yang lain, mengkerdilkan pihak yang lain, tetapi ini bicara kapasitas. Misalkan kaitan dengan keagamaan pun demikian. Siapa yang punya kapasitas untuk berfatwa, siapa yang tidak punya kapasitas untuk berfatwa. Maka tidak boleh seorang mufti merasa dirinya qadhi, atau seorang qadhi merasa dirinya sebatas dai. Masing-masing harus punya proporsionalnya. Kalau memang mufti silakan berfatwa. Kalau qadhi silakan putuskan di pengadilan. Kalau dai ya dai sajalah. Level saya kan masih dai, bukan mufti, bukan qadhi. Jadi menempatkan sesuatu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pun demikian juga dengan yang lain. Para tulab, para pembelajar, ya sebatas tulab ya pembelajar lah. Tidak kemudian nanti menjadi para mufti dadakan. Tulab ya tulab, pelajar ya pelajar. Kita akan posisikan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, tanpa mengecilkan dan mengedilkan hakikat masing-masing kita. Tapi itulah pesan Nabi SAW sebagai prakteknya Nabi SAW. Yang kedua, akan banyak di mana orang-orang tidak lagi mengindahkan kapasitas ini atau kapabilitas ini. Orang akan menempatkan tugas kepada mereka yang mungkin punya kedekatan, yang mungkin punya kepentingan, atau mungkin ada hutang yang harus dibayar sehingga terkesannya transaksional. Dan kalau itu terjadi, ya itulah yang kemudian telah disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Tahun-tahun di mana orang tidak lagi kemudian jelas mana yang amanah, mana yang tidak amanah, mana yang jujur, mana yang bohong. Kalau zaman itu sudah dirasakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berarti kita telah sampai pada apa yang telah Nabi SAW jelaskan. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menolong kita dari zaman fitnah yang sedemikian besar kita rasakan setiap waktu, setiap saat di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Maka mudah-mudahan Allah kokohkan dan Allah kuatkan. Dan terakhir, hadirin ikhwati man rahimakumullah, berkaca pada Mus'ab bin Umair,
tampilkanlah wajah Islam, wijhah Islam yang baik, yang harmonis, yang ramah, yang ketika orang lihat, orang hanya punya satu pikiran. Bagaimana caranya saya bisa masuk Islam? Kalau itu sudah bisa, itulah pencapaian tertinggi yang kita bisa lakukan. Karena tanpa mereka, yakni orang-orang yang bagus dalam marketing, maka Islam hanya akan menjadi agama dengan kenangan yang besar. Bahwa Islam di Indonesia pernah 90% lebih. Sekarang semakin berkurang. Silakan dicek, semakin berkurang. Jadi saya rasa PR-nya adalah bagaimana mengembalikan setidaknya kuantitas umat Islamnya sampai pada kualitas umat Islamnya. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya ikhtiar kita sekalipun tidak sampai pada sukses atau berhasil, ikhtiar kita, peluh keringat kita, tetesan keringat kita tetap dinilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena bukan hasil yang kemudian Allah nilai, tetapi komitmen, kontinuitas dalam berproses untuk senantiasa meningkatkan Islam dan umat Islamnya. Itu yang dinilai. Walaupun mungkin Bapak Ibu yang Allah muliakan, perjuangan yang dilakukan tidak mendapatkan kesuksesan di zaman kita, tapi itu tidak pernah jadi persoalan. Karena Nabi SAW tidak pernah mengharapkan menikmati hasil perjuangan. Nabi hanya berpikir untuk berjuang dan terus berjuang. Siapapun yang menikmatinya, Nabi tidak pernah ambil persoalan. Bahkan ketika ditawari oleh Allah Azza wa Jalla ingin menikmati hasil jerih payah atau pulang, maka pilihan Nabi SAW pulang daripada menikmati hasil jerih payah. Jadi bisa jadi perjuangan itu bukan di era kita, di zaman kita dinikmatinya. Bisa jadi di zaman tahu kapan, wallahu a'lam. Tapi setidaknya kontinuitas kita dalam menampakkan wajah Islam, kontinuitas kita dalam memperindah agama Islam, kontinuitas kita dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam tidak pernah berhenti. Karena disitulah Allah memberikan nilai dan martabatnya bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Sekalipun kesuksesannya entah kapan tahu akan Allah berikan. Hanya saja sebagai penutup, biasanya kalau sudah mentok, pertolongan Allah sudah semakin dekat. Buat kami mentok, biar kami segera mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.